Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Nurcayani, NIM 22400-20007 dari kelas A semester 4. Nama saya Hadianti Amandustinandung, NIM 22400-20008 dari kelas A1 semester 4. Nama saya Ika Nuraini, NIM 22400-215 dari kelas A1 semester 4. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ramadhani, NIM 22400-218 dari kelas A1 semester 4. Perkenalkan, nama saya Adela Rinaidil Harum, semester 8 kelas A, NIM 22400-18024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi di 4 Analis Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara isolasi total dari bakteri menggunakan metode CTAB. Isolasi DNA merupakan proses pengeluaran DNA dan pemisahan dari komponen lain. Biasanya digunakan untuk analisis molekuler. Isolasi DNA dengan metode CTAB tidak membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan kit. Metode ini merupakan metode konvensional yang masih digunakan hingga saat ini. Berikut merupakan prosedur isolasi total dari bakteri menggunakan metode CTAB. Sebelum kita melakukan isolasi DNA, kita terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti buffer TE, SDS, NaCl, CTAB, PCI, isopropanol, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan mikropipet, tip, dan juga tub. Kemudian kita disinfeksi meja kerja dengan alkohol 70% untuk mengurangi kontaminan yang ada di laboratorium. Untuk tahapan yang pertama yaitu pembiakan sel bakteri, di mana kultur Staphylococcus aureus diinokulusikan kepada media NP lalu diinkubasi selama 24 jam pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah diinkubasi selama 24 jam, kultur bakteri diambil dari inkubator. Kemudian kultur bakteri dipindahkan ke dalam mikrotub untuk mempermudah proses sentrifugasi. Setelah itu kultur ditimbang untuk dilakukan sentrifuge. Sentrifuge sendiri dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Pastikan posisi dari mikrotub seimbang. Kemudian tutup dengan rapat dan hati-hati. Setelah disetting 4000 rpm selama 5 menit, tekan tombol start pada sentrifuge. Tunggu hingga waktu selesai. Setelah selesai, buka sentrifuge, kemudian ambil mikrotub yang sudah selesai disentrifuge. Untuk tahap selanjutnya, yaitu membuang supernatant yang selesai disentrifuge.
Untuk tahap selanjutnya, yaitu penambahan buffer TE sebanyak 567 mikroliter. Untuk tahap selanjutnya, yaitu penambahan SDS 10% sebanyak 30 mikroliter. Setelah ditambahkan SDS 10%, kemudian ditambahkan NH4COOH sebanyak 3 mikroliter. Kemudian vortex selama 30 detik. Langkah selanjutnya yaitu inkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan NaCl 5 molar sebanyak 6 mikroliter untuk memisahkan benang DNA. Setelah itu, tambahkan CTAP sebanyak 600 mikroliter sebagai agen deterjen untuk degenerasi dinding sel, denaturasi protein, dan memisahkan karbohidrat dan melarutkan DNA. Langkah selanjutnya yaitu inkubasi selama 10 menit pada suhu 65 derajat Celcius. Setelah 10 menit, ambil mikrotub yang berisi isolasi DNA. Kemudian bagi ke dalam 2 mikrotub baru. Setelah itu, tambahkan CI sesuai dengan volume larutan. Setelah ditambahkan CI, kemudian homogenkan.
Setelah itu, timbang untuk selanjutnya dilakukan sentrifuge. Masukkan mikrotub ke dalam sentrifuge, pastikan posisinya tepat dan tidak berat sebelah. Sentrifuge dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Setelah 5 menit, kemudian mikrotub diambil. Lalu tambahkan PCI sesuai dengan volume larutan. Kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balikkan mikrotub. Langkah selanjutnya yaitu timbang mikrotub. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam sentrifuge dan pastikan keempat sisinya seimbang. Sentrifuge dilakukan selama 5 menit dengan kecepatan 8000 rpm. Setelah selesai, ambil mikrotub yang ada dalam sentrifuge. Setelah terbentuk 2 lapisan, maka pindahkan lapisan atas kepada tub baru. Kemudian tambahkan isopropanol sesuai dengan volume larutan. Setelah ditambahkan isopropanol, lalu bolak-balik tub sebanyak 10 kali. Kemudian tambahkan 50 mikroliter
etanol 70% dalam kondisi dingin. Hal ini digunakan untuk menyempurnakan presipitasi. Setelah itu, bolak-balik tub lagi sebanyak 10 kali. Kemudian timbang mikrotub. Lalu masukkan ke dalam sentrifuge, pastikan kondisinya seimbang. Sentrifuge dilakukan selama 10 menit dengan menggunakan kecepatan 8000 rpm. Setelah itu, ambil mikrotub yang ada di dalam sentrifuge, buang supernatan dan sisakan pelet pada dasar mikrotub. Setelah itu, pelet dikering anginkan semalaman dengan ditutupi menggunakan tisu. Setelah dikering anginkan semalaman, kemudian diambil, ditambahkan 50 mikroliter buffer TE yang digunakan untuk menjaga DNA yang berhasil diisolasi. Kemudian, jangan lupa beri label pada hasil isolasi DNA supaya tidak tertukar dengan hasil isolasi DNA sampel lain. Untuk penyimpanan, masukkan ke dalam plastik, lalu simpan ke dalam kulkas dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Pada isolasi DNA bakteri menggunakan metode CTAB ini dapat disimpulkan bahwa tiap langkah menggunakan bahan-bahan tertentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, etanol 70% dingin untuk menyempurnakan proses presipitasi DNA. Selain itu, pada metode CTAB ini, CTAB sendiri berfungsi sebagai agen denaturasi, di mana bisa mendegradasi dinding sel, mendenaturasi protein, dan memisahkan karbohidrat untuk proses isolasi ini. Pada proses isolasi DNA kali ini menggunakan metode CTAB atau biasa disebut dengan metode konvensional. Hal ini dikarenakan proses isolasi dengan metode ini tidak memerlukan biaya yang mahal. Pada hasil isolasi ini disimpan pada freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius untuk menyimpan DNA supaya dalam keadaan stabil.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.